Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa IAIN Kendari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Video ini merupakan video tugas dari mata kuliah Manajemen Humas dan Layanan Publik dengan dosen pengampu Dr. Anda Syamsuddin MPD dengan judul materi Etika Keprotokoleran Negara dan Pedoman Keprotokoleran Negara. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sumbersono memberikan penjelasan mengenai etika merupakan nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan hidup seseorang atau satu kelompok yang digunakan untuk mengatur tingkah laku. Etika kehumasan menurut Sony Craft membagi etika menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum merupakan prinsip-prinsip moral yang mengacu pada prinsip moral dasar sehingga sebagai pegangan dalam bertindak dan menjadi tolak ukur untuk menilai baik buruknya suatu tindakan yang ada dalam suatu masyarakat. Etika khusus merupakan penerapan moral dasar dalam bidang khusus. Aplikasi dari etika khusus ini misalnya keputusan seseorang untuk bertindak secara etis dalam suatu bidang tertentu, baik itu dalam mengambil keputusan maupun dalam kehidupan sehari-hari di dalam suatu organisasi. Contoh, keputusan untuk bertindak secara etis dalam dunia bisnis, dalam organisasi kehumasan, dan sebagainya. Etika public relation yang kita bahas dalam bahan ajar ini merupakan salah satu dari etika profesi. Peran etika memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan manusia, seperti etika mendorong dan mengajak setiap individu untuk bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri yang dapat dipertanggungjawabkan atau yang bersifat otonom. Kedua, etika dapat mengarahkan masyarakat untuk berkembang menjadi masyarakat yang tertib, teratur, damai, dan sejahtera dengan menaati norma-norma yang berlaku demi mencapai ketertiban dan kesejahteraan sosial. Keadaan ini disebut sebagai keadilan. Yang ketiga, etika mampu menumbuhkan kesadaran manusia untuk mentaati nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat di mana individu itu berada. Etika profesi humas. Etika profesi humas adalah perilaku seorang humas yang dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang ada agar terciptanya hubungan yang harmonis dengan klien. Dengan demikian, maka seorang humas akan secara hati-hati apabila bertindak terhadap kliennya, karena segala sesuatu yang telah dilakukan harus dipertanggungjawabkan oleh humas tersebut. Melalui pemahaman etika profesi tersebut, diharapkan para profesional, khususnya profesional humas, memiliki kualitas atau kualifikasi kemampuan tertentu seperti kemampuan untuk kesadaran etis, ethical sensibility. Yang kedua, kemampuan untuk berpikir secara etis, ethical reasoning. Kemampuan untuk berperilaku secara etis, ethical conduct. Dan terakhir, kemampuan untuk kepemimpinan yang etis, ethical leadership. Berbicara mengenai keprotokolan, jadi kata keprotokolan ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu protokolum, berasal dari dua kata, yaitu protos dan juga kola, yang memiliki arti lembaran pertama pada dokumen resmi atau the first slave of legal document. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010, keprotokolan sendiri adalah serangkaian kegiatan yang di dalamnya terkait dengan acara kenegaraan ataupun acara resmi yang meliputi tiga hal utama. Yang pertama ada tata tempat, yang kedua ada tata upacara, dan yang ketiga ada tata penghormatan. Hal ini itu sebagai bentuk penghormatan
terhadap orang yang memiliki kedudukan dan atau jabatan dalam pemerintahan, negara, ataupun masyarakat. Ruang lingkup keprotokolan sendiri meliputi 3 hal utama. Yang pertama ada tata tempat, yang kedua ada tata upacara, dan yang ketiga ada tata penghormatan. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah tata tempat, di mana tata tempat sendiri itu adalah pengaturan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Nah, tata tempat sendiri pada hakikatnya mengandung unsur-unsur siapa yang berhak lebih didahulukan dan siapa yang mendapatkan hak menerima prioritas dalam urutan tata tempat pada suatu acara kenegaraan ataupun acara resmi. Orang dan instansi atau organisasi yang berhak memperoleh urutan tempat untuk didahulukan adalah orang dan instansi atau organisasi yang berhak mendapatkan prioritas dikarenakan jabatannya, pangkat dan derajatnya serta kedudukannya di dalam negara ataupun masyarakat. Aturan dasar tata tempat pada umumnya yang pertama adalah orang yang berhak mendapatkan tata urutan yang pertama adalah mereka yang mempunyai urutan paling depan atau paling mendahului. Jika mereka berjajar, maka yang berada di sebelah kanan dari orang yang mendapat urutan tempat paling utama dan yang paling tinggi atau mendahului orang yang duduk di sebelah kirinya. Nah, kemudian yang mendapatkan pengaturan tata tempat di dalam acara kenegaraan ataupun acara resmi diantaranya yang pertama adalah pejabat negara, yang kedua adalah pejabat pemerintah, yang ketiga perwakilan negara asing atau organisasi internasional, dan yang terakhir adalah tokoh masyarakat tertentu. Sebagai contoh, yang pertama, jika menghadap meja, maka tempat utama adalah yang menghadap ke pintu keluar dan tempat yang terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar. Yang kedua, jika berjajar pada garis yang sama, maka tempat yang paling utama adalah tempat yang sebelah kanan. Nah, ini adalah contoh dari pertemuan bilateral dan penandatanganan antara negara RI dengan negara lain, di mana untuk posisi tempat duduk kepala negara asing beserta delegasi selaku tamu negara menempatkan posisi tempat duduk di sebelah kanan, sedangkan kepala negara RI dan delegasi selaku tuan rumah menempatkan tempat duduk di posisi sebelah kiri. Penempatan bendera negara sendiri sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 18 dalam hal penandatanganan perjanjian internasional antara pejabat negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pejabat negara lain. Bendera negara ditempatkan dengan ketentuan. Yang pertama, apabila di belakang meja pimpinan dipasang 2 bendera negara pada 2 tiang, maka bendera negara ditempatkan di sebelah kanan dan bendera negara lain ditempatkan di sebelah kiri. Yang kedua, bendera meja dapat diletakkan di atas meja dengan sistem bersilang atau paralel. Nah, yang kedua adalah tata upacara, di mana berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan agar keberhasilan dalam penyelenggaraan upacara dalam acara kenegaraan ataupun acara resmi dapat tercapai meliputi 3 hal utama. Yang pertama, kelengkapan upacara, kemudian perlengkapan upacara dan urutan acara dalam upacara. Sesuai pasal yang telah disebutkan di awal bahwa upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, upacara bendera, di mana pelaksanaan upacara bendera dalam acara kenegaraan ataupun acara resmi meliputi pula tata urutan, tata bendera, tata lagu kebangsaan, dan tata pakaian. Yang kedua adalah upacara bukan upacara bendera, di mana dalam pasal 28 mengatur bahwa urutan upacara bukan upacara bendera ini terdiri dari menyanyikan ataupun mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, pembukaan, acara pokok, dan penutup. Nah, upacara bukan upacara bendera ini dapat dilaksanakan untuk acara kenegaraan ataupun acara resmi sebagai berikut. Yang pertama, pelantikan pejabat negara dan atau pejabat pemerintah, kemudian pembukaan konferensi atau sidang ataupun rapat, kemudian penandatanganan surat kerjasama internasional, dan penyambutan tamu negara. Yang ketiga adalah tata penghormatan, di mana tata penghormatan sendiri adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing, dan atau organisasi internasional dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan ataupun acara resmi. Dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 disebutkan, yang pertama, pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan ataupun acara resmi mendapat penghormatan. Yang kedua, penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi yang pertama, penghormatan dengan bendera negara, penghormatan dengan lagu kebangsaan, dan atau bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yang ketiga adalah tata penghormatan. Sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata penghormatan sendiri meliputi yang pertama, penghormatan terhadap seseorang dalam bentuk presence. Dalam hal ini, pejabat tertinggi mendapat kehormatan tata tempat paling pertama atau utama. Yang kedua, penghormatan terhadap seseorang dalam bentuk rotation. Yang ketiga, penghormatan terhadap seseorang dalam bentuk perlakuan. Yang keempat, penghormatan terhadap seseorang dengan menggunakan bendera kebangsaan sang merah putih dalam menjalankan tugas jabatan. Dan yang terakhir adalah penghormatan terhadap seseorang dengan menggunakan lagu kebangsaan Indonesia Raya dalam menjalankan tugas jabatan dan penghormatan jenazah. Ruang lingkup tugas protokol pada intinya adalah melayani atau membantu pimpinan dalam mengerjakan fungsinya. Tugas-tugas pokok protokol diantaranya satu, aspek keamanan, aspek pelayanan, aspek kedisiplinan, aspek kenyamanan. Dasar pelaksanaan tugas protokol diantaranya meliputi satu, peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang protokol. 2. PP Nomor 66 Tahun 1951 tentang lambang negara. 3. PP Nomor 41 Tahun 1958 tentang bendera kebangsaan RI. 4. PP Nomor 40 Tahun 1958 tentang penggunaan bendera asing. Pedoman keprotokoleran negara merupakan bentuk teknis pada perilaku pelayanan keprotokolan di berbagai institusi pemerintah seperti Kementerian di Luar Negeri, Perwakilan RI di Luar Negeri, dan kementerian atau lembaga dan instansi lainnya. Pedoman keprotokoleran negara mencakup antara lain 1. Aturan tata tertib, 2. Tata upacara, 3. Tata penghormatan. Beberapa dasar hukumnya diantaranya yang pertama ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan juga lagu kebangsaan. Yang kedua adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan. Dan yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 144 penjelasan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243. Tujuan keprotokoleran yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan ini meliputi 3 hal utama, yaitu yang pertama, memberikan penghormatan kepada pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dan atau tamu negara sesuai dengan kedudukan dalam negara pemerintahan dan masyarakat. Yang kedua, memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional. Dan yang ketiga adalah menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar bangsa. Adapun tugas-tugas keprotokolan yang lebih mengkhusus adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menyangkut segi keupacaraan, antara lain pelantikan pejabat negara dan pejabat pemerintah, pelantikan dan serah terima jabatan. Kemudian menyangkut segi kunjungan antara lain kunjungan presiden atau wakil presiden, kunjungan para pejabat pemerintah pusat maupun daerah. Kemudian bidang resepsi atau jamuan protokol ini melaksanakan tugas untuk menyelenggarakan persepsi ataupun jamuan kepada tamu-tamu yang patut dihormati. Dan yang terakhir, melaksanakan administrasi keprotokolan, membuat undangan suatu upacara, membuat layout upacara, skenario upacara, dan lain sebagainya. Membahas mengenai simbol-simbol negara, jadi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, yang pertama adalah bendera, di mana bendera negara adalah sang merah putih yang berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebarnya 2/3 serta bagian atas yang berwarna merah dan bagian bawah yang berwarna putih, dan keduanya ini memiliki ukuran yang sama.
Yang kedua adalah bahasa, di mana bahasa Indonesia adalah bahasa yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang bersumber dari ikrar dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga adalah lambang negara, di mana terdapat dalam sila-sila Pancasila yang pertama, sila pertama dilambangkan sebagai bintang, sila yang kedua dilambangkan sebagai rantai emas, sila yang ketiga dilambangkan sebagai pohon beringin, sila yang keempat dilambangkan sebagai kepala banteng, dan sila yang terakhir dilambangkan sebagai padi dan kapas. Yang terakhir adalah lagu kebangsaan, di mana lagu kebangsaan adalah lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W. Rudolf Supratman. Jungle.